Komunikasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan sosial. Melalui komunikasi, individu dapat berinteraksi, berbagi informasi, menyampaikan gagasan, menjalin hubungan satu sama lain, serta memahami perspektif individu lain dalam masyarakat. Perkenalkan, saya Elsie Oktivera, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, dan Sekretari Tarakanita. Saya mengampu mata kuliah, salah satunya yaitu Sosiologi Komunikasi. Deskripsi mata kuliah Sosiologi Komunikasi yaitu membahas bagaimana komunikasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, interaksi sosial, serta proses sosial dalam kehidupan masyarakat, baik secara mikro maupun secara makro. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas bagaimana perkembangan teknologi informasi dan teknologi, serta peran media massa dalam masyarakat dan dampaknya terhadap sistem komunikasi di masyarakat. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan total 16 kali pertemuan yang sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diberikan pada semester pertama karena merupakan salah satu mata kuliah dasar yang penting dalam pemahaman ilmu komunikasi. Capaian pembelajaran prodi untuk mata kuliah ini dari sisi aspek sikap yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sedangkan untuk aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis sosiologi komunikasi, proses sosial, perubahan sosial budaya, dan persoalannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada aspek keterampilan umum, mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang komunikasi. Mampu menghasilkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk aspek keterampilan khusus, mampu melakukan analisis atau kajian terhadap masalah komunikasi dengan menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. Kemudian, mampu melakukan analisis sosial dengan memperhatikan faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi adalah 1. Mampu memahami konseptualisasi sosiologi komunikasi serta menerapkannya dalam konteks sosial. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses, interaksi, dinamika, serta perubahan sosial dalam hubungannya dengan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami serta menggunakan teori komunikasi dalam melakukan analisis fenomena proses komunikasi dalam masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan peran media massa dalam perubahan sosial. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sosial akibat dampak perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa pokok pembahasan yang menjadi materi ajar yaitu konsep ruang lingkup kajian sosiologi komunikasi, proses dan interaksi sosial, bentuk dan interaksi sosial serta komunikasi, peran media massa dalam konstruksi sosial, modernisasi dan perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dampak dan adopsi inovasi masyarakat, serta perubahan masyarakat di era digital. Referensi utama yang digunakan adalah buku Sosiologi Komunikasi dari Profesor Dr. Burhan Bungin. Selain itu, saya juga menggunakan referensi lain dari jurnal-jurnal ilmu komunikasi yang terkini, serta buku ilmu komunikasi lainnya, sebagai pendukung dari mata kuliah ini. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning dengan basis delivery, interaktif, dan assessment.
Dalam penyampaian materi, saya tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menggunakan cara diskusi, tanya jawab terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Di awal perkuliahan, saya mengawali dengan tanya jawab untuk menggali pemahaman mahasiswa terhadap topik yang sedang atau akan dibahas. Lalu di tengah pemaparan materi, saya juga mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dengan memberikan respon atau tanggapan, misalnya memberikan contoh yang aplikatif. Saya juga menggunakan Learning Management System, yaitu e-learning Stix, Tarakanita, dan portal akademik. Mahasiswa dapat mengunduh materi pembelajaran serta pendukung lainnya melalui e-learning dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada portal akademik. Interaktiviti yang saya lakukan adalah dengan cara memotivasi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat serta gagasan dalam proses perkuliahan pada saat materi disampaikan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan tempat atau ruang untuk berdiskusi tidak hanya di kelas namun juga di luar kelas. Mahasiswa juga dapat mengajukan pertanyaan diskusi kepada saya untuk dapat mengajukan hal-hal yang bisa lebih dalam lagi untuk membahas proses-proses tugas mereka supaya tugas yang dihasilkan sesuai dengan capaian pembelajaran. Pada presentasi kelompok pun mahasiswa diberikan ruang untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan serta juga memberikan contoh-contoh yang aplikatif sesuai dengan materi hari itu. Dengan cara ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan eksplorasi dalam hal berpikir secara kritis, analitis, dan mendalam. Indikator asesmen yang saya lakukan terdiri dari aktivitas partisipatif dengan bobot 15%, hasil case-based learning dengan bobot 30%, salah satunya dalam bentuk mahasiswa membuat kajian tentang interaksionisme simbolik dalam proses interaksi sosial di masyarakat. Tugas individu dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester 20%, dan juga ujian akhir semester 20%. Selain itu, saya juga melakukan penilaian berdasarkan prinsip originalitas, kejujuran, sikap, kedisiplinan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas, penggunaan referensi, kehadiran mahasiswa, respon yang diberikan selama mahasiswa mengikuti pembelajaran, lalu kemudian sistematika penulisan pada saat mahasiswa menyelesaikan paper dan juga mungkin tugas-tugas lainnya. Seluruh RPS saya sampaikan dalam bentuk kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Berikut adalah video pengajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas tentang materi yaitu interaksionisme simbolik. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Kita akan mulai perkuliahan kita ya, sosiologi komunikasi. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan mulai dengan doa. Ada satu mahasiswa yang mau mimpin doa? Oke, silakan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ricky. Ya, baik. Kita akan masuk kepada materi kita hari ini. Di pertemuan 4 ini kita akan belajar yaitu ya, interaksionisme simbolik. Jadi pembahasan kita hari ini yang pertama, apa itu konsep interaksi sosial. Kemudian yang kedua, konsep utama teori interaksionisme simbolik. Yang ketiga, apa aplikasinya dalam interaksi manusia ketika berkomunikasi. Ya, nanti kemudian ada tugas kelompok, kalian akan membuat kajian tentang simbol yang dipertukarkan dalam masyarakat dan nanti dibuat dalam bentuk poster yang akan kita pamerkan ya. Oke, sebelum masuk materi nih. Nah, kalian lihat
ada simbol. Ya, ada yang tahu ini simbol apa? Dilarang masuk. Dilarang? Dilarang berhenti? Dilarang masuk. Oke, dilarang masuk ya. Oke. Kemudian saya tes lagi ya. Nah, ini simbol apa? Dilarang parkir. Dilarang parkir. Ya. Ini sering kita jumpai di pinggir jalan. di pinggir-pinggir jalan ya, di tempat-tempat ya umum ya. Kita bisa lihat ini menunjukkan makna kita tidak boleh parkir di tempat itu. Yang terakhir, saya tes lagi nih ya. Nah, apa yang muncul di benak kalian ketika menemukan simbol ini? Tahu. Ini sering kita temukan di e-commerce, yaitu di salah satu e-commerce yang kalian gunakan ya. Nah, jadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu ya terjadi interaksi yang di dalamnya itu menggunakan simbol ya. Tapi sebelum masuk itu, saya mau tanya dulu nih, apa makna dari interaksi? Tahu? Apa arti interaksi? Bukan timbal balik, Bu. Apa lagi? Hubungan timbal balik. Oke. Ada lagi? Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Terus? Proses pertukaran pesan antara dua pihak atau lebih. Oke. Interaksi, dari katanya aja inter dan aksi. Berarti ada satu proses timbal balik benar ya yang kalian sampaikan. Nah, menurut beberapa pakar ya, interaksi itu proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota individu dalam masyarakat. Ya. Aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat ketika berinteraksi apa saja? Contohnya. Ketika kita berinteraksi, aktivitasnya contohnya Menyapa, Bu. menyapa, apalagi ngobrol, apalagi Salaman. iya, apalagi presentasi, apalagi diskusi, negosiasi, ya, menyelesaikan masalah. Ini saya sedang berinteraksi juga nih dengan kalian, ya. Saya sebagai pengajar juga sedang melakukan proses interaksi dengan mahasiswa. Itu adalah aktivitas yang dilakukan, ya, dalam proses interaksi. Nah, di dalam interaksi tersebut, mereka masih individu atau individu dengan individu dalam kelompok, dalam masyarakat itu mempertukarkan pesan juga dalam bentuk simbol. Nah, kita masuk sekarang makna dari interaksionisme simbolik, ya, di mana individu-individu memberikan ya simbol yang kemudian memiliki makna, ya, setiap simbol itu memiliki makna. Nah, George Herbert Mead adalah salah satu pakar sosiologi komunikasi ya, yang pertama kali menggagas teori ini. Dia membagi tiga, ada mind, self, and society. Yang pertama yaitu mind. Nah, individu itu punya proses berpikir ya dalam menggunakan simbol. Pastinya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita menggunakan simbol, kita memaknai simbol itu sebagai apa dulu ya. Kemudian kita kembangkan dalam pikiran kita. Betul? Kemudian kita sampaikan ke orang lain. Seperti itu. Sama seperti tadi saya sudah coba cek ke kalian, ini simbol apa? Bagaimana kalian mempelajari simbol itu? Kalian tahu simbol itu dari mana? Tadi dilarang parkir, tahunya dari mana nih? Jadi pesan dari orang lain. Ya, mendapatkan informasi dari orang lain. Ya, orang lain itu kemudian menyampaikan kepada kita. Jadi dalam proses berpikir itu kita menggunakan simbol-simbol yang kemudian kita sampaikan dalam interaksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua self, ya, ini terbentuk dari hasil sosial atau pandangan orang lain. Jadi seseorang itu merupakan hasil pandangan dari orang lain tentang dirinya. Ada yang disebut dengan self-looking glass, ya. Self-looking glass ini bagaimana individu tuh membayangkan orang lain itu menilai dirinya. Oke. Nah, selain itu dia juga self looking glass ini ya juga melihat
persepsi orang dari semua perilaku dia. Itu menyimbolkan individu ini seperti apa. Misalnya kalau kalian berpenampilan rapi, ya, itu mau dipandang apa sih oleh orang lain, ingin dilihat memiliki makna seperti apa, apakah motornya profesional dan sebagainya, ya. Nah, ini juga akan terus berkembang sesuai dengan peran individu itu dalam masyarakat. Oke, yang terakhir, society, di mana masyarakat tempat individu ini berinteraksi juga mempengaruhi pikiran dan diri manusia itu. Lanjut. Nah, teori ini kemudian dikembangkan oleh Herbert Blumer. Ya. Pemikiran ini dikembangkan Herbert Blumer dalam beberapa konsep, pertama bahwa manusia dalam melakukan tindakan itu berdasarkan makna yang diterima dari orang lain. Yang kedua, makna yang tadi diperoleh dalam interaksi itu hasil dari interaksi itu juga, ya. Kemudian disempurnakan, dimodifikasi, ya, dalam interaksionisme simbolik yang berlangsung melalui interpretasi. Lalu yang keempat, individu mengembangkan konsep diri. Nah, tadi ya, konsep dirinya dia, self-nya dia ketika berinteraksi di dalam sosial itu. Dia ingin dihargai, dia ingin mendapatkan status mungkin. Ya, simbol-simbol itu kemudian menjadi konsep dirinya. Lalu kemudian proses interaksi sosial pada akhirnya membentuk struktur sosial masyarakat. Kita bahas ya. Oke, jadi dalam interaksi kita perlu kesadaran dalam mempertukarkan makna. Dalam arti tadi, pada saat main kita berpikir bahwa saya ingin menyampaikan simbol seperti ini, secara sadar tahu maknanya apa, ya. Kemudian disepakati penerapannya. Simbol-simbol yang kemudian dipertukarkan di dalam masyarakat tadi, apakah memiliki kaitan dengan budaya? Ya. Misalkan kayak dari cara bersama, dari cara. Oke, jadi budaya itu ya mempengaruhi makna simbol yang dipertukarkan oleh individu. Di budaya Tionghoa, warna putih itu artinya kedukaan, ya. Tapi kalau di budaya lain bisa maknanya apa? Iya, kesucian, ya, ketulusan. Kemudian simbol yang kalian bisa lihat di sini, padi. Oke. Individu dalam memberikan makna terhadap simbol itu berdasarkan pengalaman pribadi, nilai-nilai dan keyakinan mereka. Menurut saya, simbol ini punya makna apa? Punya nilai apa? Ya. Dan pengalaman dia dalam kehidupan sosial dan masyarakat di suatu budaya itu. Simbol padi. Padi di masyarakat Indonesia punya makna apa? Nilai apa yang ada pada simbol padi ini? Oke, kemakmuran, kelimpahan, kesejahteraan. Makanya ada peribahasa Seperti padi semakin berisi. iya, seperti Padi semakin berisi semakin beruntung. semakin berisi, semakin beruntung. Maknanya apa sih peribahasa itu? Iya, kerendah hatian. Ya, semakin kita memiliki ilmu, itu semakin kita rendah hati. Nah, padi itu memiliki nilai atau filosofi di masyarakat Indonesia. Kemudian simbol itu juga bisa terlihat dari gestur, ya, dari ekspresi wajah, gerakan-gerakan nonverbal lainnya, ya, seperti memberikan salam. Contoh di budaya Jepang ya, simbol menunduk itu punya makna, ya, berapa derajat nunduknya, ya, membungkuknya berapa derajat, itu juga memiliki makna tertentu. Tetapi kalau di budaya Indonesia itu nggak ada maknanya, hanya ada di budaya Jepang. Tapi kalau kita sudah belajar budaya secara global, kita juga harus bisa memahami simbol-simbol dari masyarakat di budaya lain. Ya, kenapa? Karena ketika nanti kita berinteraksi,
kita mendapatkan pertukaran makna dari simbol itu, kita kemudian bisa memaknainya, ya. Jadi ini harus disepakati. Setiap simbol harus disepakati maknanya apa supaya bisa dipahami oleh orang lain, ya. Jadi manusia adalah tokoh yang menyatukan objek-objek apa yang dia lihat, ya. Kemudian diberikan makna, diberikan penilaian, dan dari situ manusia kemudian akan memutuskan tindakan apa yang harus saya lakukan terhadap makna yang saya terima dari simbol tersebut. Ya, jadi landasan berpikir atau asumsinya bahwa interaksi yang berlangsung itu dalam masyarakat, ya, memiliki makna serta karakter dari masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya, ya, di masyarakat Jepang, ya, mereka memiliki cara atau simbol dalam memberikan salam, ya, itu adalah karakter dari masyarakat itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita lanjut dalam diskusi kelompok. Saya akan bagi kelompoknya, ya, mungkin yang dari sini kita diskusi, ya. Diskusi yang pertama adalah, menurut kalian bagaimana peranan media dalam mempertukarkan simbol, terutama di era digital saat ini? Ya, silakan kalian boleh berdiskusi di kelompok. Ya, seperti ya. Oke, baik. Gimana? Ada yang mau menjawab dari kelompok ini dulu? Apa peran media dalam proses pertukaran simbol di era digital saat ini? Oke, menurut kelompok kami membahas mengenai pertanyaan di depan, media itu dapat memberikan lebih ke arah mempercepat dalam hal penyampaian informasi, baik terlebih dalam media sosial, ya Bu, ya, terlebih memberikan informasi lebih cepat kepada orang yang orang tempatnya itu jauh sekalipun dan lebih gampang untuk mendapat informasi. Lalu juga di sisi lain juga dalam ruang lingkup yang didapatkan oleh para komunikan ataupun komunikator itu lebih luas, jadi dapat digapai oleh banyak orang, mempermudah dalam informasi, dan juga ruang lingkup yang didapatkan dan diterima juga itu lebih luas juga. Lalu di sisi lain juga media juga dapat memudahkan orang dalam memberikan informasi. Contohnya, salah satu hal contohnya dalam fitur emoji di dalam sebuah chat. Jadi kalau seseorang itu sulit dalam mengetik, dia bisa memberikan sebuah emoji untuk mewakilkan apa isi pesan yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Kak Don. Terima kasih buat kelompok. Silakan. Apa menurut pendapat kalian tentang peran media dalam proses mempertukarkan simbol di era digital saat ini? Kalau menurut pendapat kami sih, untuk pertukaran simbol di era digital ini itu banyak banget fungsi dan manfaatnya, ya. Salah satunya itu untuk ekspresi diri. Apalagi kita diskusi itu dengan adanya simbol, misalkan simbol like atau share atau komen di sosial media, itu bisa membantu meningkatkan ekspresi diri dari seorang. Tadi kan ini juga dijelaskan kalau misalkan ngeposting sesuatu di media sosial terus di like sama teman-temannya, itu pasti senang. Nah, itu juga menjadi pertukaran simbol yang terjadi di era digital saat ini, dan dampak itu bisa sangat besar ke pribadi ya, individu. Oke, baik. Ada lagi? Baik, dah. Oke, berikan tepuk tangan ke kelompok ini. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa, jadi materi kali ini siapa yang dapat bisa menyimpulkannya? Oke, Adit.
Jadi kesimpulan untuk materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu individu dalam kehidupan sosial melakukan interaksi mempertukarkan simbol. Simbol yang dipertukarkan disepakati maknanya agar ketika digunakan pada kehidupan sosial dapat memahami simbol-simbol yang digunakan dalam kehidupan. Simbol itu dapat berupa gerakan nonverbal seperti bahasa, gambar, dan ekspresi. Dalam media sosial saat ini, simbol dapat dipertukarkan lebih luas lagi menggunakan media sosial tersebut. Sehingga setiap individu dapat mempelajari simbol-simbol yang dipertukarkan tersebut karena disebarluaskan melalui media sosial. Oke, ya, baik. Terima kasih Adik ya. Ya, baik tenaga mahasiswa, demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Untuk materi hari ini saya sudah upload di portal ya, juga ada juga di e-learning, jadi kalian bisa unduh. Kemudian materi berikutnya juga sudah ada di RPS ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan, kalian juga bisa lihat. Dan saya akan memberikan juga jurnal bacaan yang terkait materi hari ini supaya lebih menambah wawasan kalian dalam memahami teori interaksionisme simbolik dan aplikasinya. Oke, demikian. Terima kasih. Terima kasih.